3, 21-22 1 Petrus 3, 21-22 yang juga, sebagai sosok yang benar, sekarang menyelamatkan Anda, baptisan, bukan dari menanggalkan kekotoran daging, tetapi dari meminta hati nurani yang baik kepada Allah, melalui kebangkitan Yesus Kristus, yang berada di sebelah kanan Allah, yang telah naik ke surga, dengan para malaikat dan penguasa serta kuasa-kuasa tunduk kepadanya. 1 Petrus 3, 21-22 ada juga antitipe yang sekarang menyelamatkan kita, baptisan, bukan penghapusan kekotoran daging, tetapi tanggapan hati nurani yang baik terhadap Allah, dengan kebangkitan Yesus Kristus, yang telah pergi ke surga dan berada di sebelah kanan. Tangan Tuhan, dengan malaikat, otoritas dan kekuatan tunduk padanya. Petrus mengacu pada air bah Nuh. Dia tidak mengacu pada elemen tertentu dari banjir. NIV salah memasukkan kata air yang tidak ditemukan dalam ayat ini dalam bahasa Yunani, jadi saya mengutip versi yang lebih akurat di sini. Air Nuh tidak melambangkan keselamatan, tetapi murka. Bahtera itu melambangkan Kristus, keselamatan kita. Bahtera menyelamatkan kita dari banjir murka Allah. Tetapi ada analogi sehubungan dengan baptisan air. Tetapi dia tidak berbicara tentang ritual baptisan air yang memiliki semacam sifat sakramental, itulah sebabnya dia mengatakan, bukan penghapusan kotoran daging. Tidak ada yang dibuat untuk daging yang dapat menyelamatkan seseorang. Sebuah kultus Kristen awal melalui sunat menyelamatkan. Belakangan, sebuah bidat diperkenalkan ke dalam sejarah kekristenan bahwa baptisan air menyelamatkan hanya dengan mengganti baptisan dengan sunat, satu ritual dengan ritual lainnya. Ajaran sesat seperti itu memiliki semangat yang sama. Sebaliknya, apa yang Petrus bicarakan adalah memiliki janji hati nurani yang baik terhadap Allah. Nuh diselamatkan karena dia menjanjikan hati nurani yang baik kepada Tuhan. Baptisan air harus sesuai dengan pertobatan dari dosa, setelah menjanjikan hati nurani yang baik kepada Allah. Sebaliknya, bidat baptisan akan membaptis bayi, yang tidak ada hubungannya dengan pertobatan atau membuat janji seperti itu. Baptisan air dianalogikan dengan keselamatan. Tetapi yang benar-benar penting adalah baptisan Roh Kudus di mana orang tersebut dimasukkan ke dalam Kristus. Yohanes Pembaptis mengkontraskan dengan dua perkataan, aku membaptis dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi setelah aku akan datang seorang yang lebih berkuasa daripada aku, yang kasutnya tidak dapat kupikul. Ia akan membaptis mereka dengan Roh Kudus dan dengan api. Matius pukul 3:11 baptisan roh dapat terjadi sebelum atau sesudah seseorang dibaptis dalam air. Misalnya, tentang pertobatan rumah Kornelius mereka berkata, dapatkah seseorang mencegah orang-orang ini dibaptis dengan air? Mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita. Kisah Para Rasul pukul 10:47 ketika seseorang menerima Roh Kudus, ia termasuk dalam Kristus. Kamu juga termasuk di dalam Kristus ketika kamu mendengar firman kebenaran, Injil keselamatanmu. Setelah percaya, kamu dimeteraikan di dalam Dia, Roh Kudus yang dijanjikan, yang merupakan titipan yang menjamin warisan kita, Efesus pukul 1:13-14 dan, barang siapa tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan dari Kristus. Roma 8:9 ketika seseorang menerima Roh Kudus memasuki bahtera, Tuhan menutup pintu, dan mereka aman selamanya. Setelah naik ke surga, Yesus memiliki otoritas untuk mengamankan tempat bagi kita. Saya yakin bahwa baik kematian maupun kehidupan, baik malaikat maupun setan, baik masa kini maupun masa depan, atau kekuatan apapun, baik ketinggian maupun kedalaman, atau apapun dalam semua ciptaan tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Ada di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Roma 8:38-39 pengakuan iman Tuhan Yesus Kristus. Saya mengakui dosa-dosa saya, dan saya bertobat dari dosa-dosa saya, dan saya mengakui Tuhan Yesus Kristus sebagai satu-satunya dan cukup juru selamat hidup saya, menulis nama saya dalam buku kehidupan. Dalam Efesus 2:8-9 tertulis, karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, dan ini bukan dari dirimu sendiri, itu adalah pemberian Tuhan. Itu tidak datang dari pekerjaan, jangan sampai ada orang yang menyombongkan diri. Efesus 2:8-9 Roma 10:9-10 yaitu, jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Tuhan Yesus, dan percaya dalam hatimu, bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, kamu akan diselamatkan.
Karena dengan hati orang percaya kepada kebenaran, dan dengan mulut orang mengaku kepada keselamatan. Roma 10:9-10